Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, semoga saja Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Melihat Hantu Berpesta di Kebun Bambu Belakang Rumah. Setiap lewat tengah malam di kebun bambu belakang rumah, selalu ada suara gamelan dan iring-iringannya yang lain, seperti ada pertunjukan tari jaranan. Semakin larut suaranya kian keras. Alunan musiknya riuh rendah, bagaikan banyak penonton yang menyoraki para penari jaranan. Kadang juga ada suara sinden yang melantunkan tembang Jawa. Pertama kali aku mendengarnya saat di bangku SMA. Tengah malam terbangun karena kebelet buang air kecil. Saat di kamar mandi, sayup-sayup suaranya terdengar di telinga. Aku segera keluar dari kamar mandi, masuk ke dalam kamar, menutup tubuh dengan selimut. Suaranya masih terdengar walaupun kian melemah. Lama-kelamaan aku mulai terbiasa dengan suaranya. Saat mengerjakan tugas sekolah hingga larut malam dan suaranya terdengar, rasa-rasanya sudah tak ada lagi perasaan takut. Aku sudah berteman dengan suaranya, ucapku kala itu. Pernah sekali aku menceritakan apa yang kudengar kepada ayah dan ibu, namun mereka malah menganggap ceritaku hanya isapan jempol. Semenjak saat itu, tak pernah aku ceritakan tentang suara itu, kecuali kepada karibku Yeni. Pertemuanku dengan Yeni merupakan jalan untuk melihat apa yang telah tengah terjadi di kebun bambu belakang rumah. Yeni adalah teman dekatku saat di bangku kuliah. Darinya aku mulai tahu sumber suara-suara dari kebun bambu belakang rumah. Dia merupakan salah satu temanku yang sering berkunjung ke rumah. Dia memang memiliki kemampuan mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Pertama kali dia datang ke rumah, dia langsung berjalan ke belakang rumah dan melihat kebun bambu. "Ada banyak di sini," ucapnya sambil bergidik ngeri saat itu. Waktu itu Yeni pernah bermalam di rumahku untuk mengerjakan tugas kuliah. Lewat tengah malam, tugas kami belum selesai. Mendadak dia berhenti mengetik, menatapku dengan raut wajah agak ketakutan. "Kamu dengar suara itu, Nah?" tanyanya lirih. "Dengar, suara gamelan dan lain-lainnya kan?" jawabku santai. Yeni langsung mendekatiku, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. "Tanganmu dingin banget, Yen," kataku. "Di kebun bambumu ada pesta, Nah," ucapnya gemetaran. "Pesta apa?" tanyaku polos. "Pesta para penghuni kebun bambu," jawab Yeni. "Ah, yang bener kamu," kataku penasaran. Yeni menarik lenganku. Dia meminta agar aku mengikutinya. Yeni berhenti di dapur lamaku yang jarang sekali difungsikan. Dia berdiri di dekat jendela dapur, mengintip keluar dari balik tirai. "Nah, pestanya sudah dimulai," kata Yeni sambil memintaku mendekat. Aku berdiri di belakangnya, mengintip. "Sepertinya tak ada apa-apa," ujarku. Mulut Yeni komat-kamit membaca sesuatu yang tidak kupahami. Lalu tangannya menutup kedua mataku. "Bukalah matamu dan kamu akan melihatnya. Mereka sedang berpesta," ucap Yeni. Apa yang dikatakan Yeni memang benar apa adanya. Aku bisa melihat dari segi mata batin bahwasanya di kebun bambu belakang rumah memang ada pesta para makhluk tak kasat mata. Mereka menari-nari layaknya manusia. Ada penabuh kendang. Alat-alat musiknya pun komplit. Ada gong, gangsa, gender, bonong, soron, dan selentem yang dimainkan para wiyaga dengan cara dipukul menggunakan palu. Ada sekelompok penari yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para penari menarikan tari jaranan dengan lemah gemulai. Lalu ada dua sinden yang sedang bernyanyi. Parasnya cantik sekali bagaikan putri. "Kamu sudah lihat, Nah?" tanya Yeni. "Sudah," jawabku. "Bagaimana?"
Tanya Yeni. Mereka memang sedang berpesta, namun aku melihat ada kesedihan di wajah mereka. Mata mereka mengeluarkan air mata darah, jawabku. Yeni bergidik ngeri. Aku rasa mereka hanya berpesta, namun aku terganggu dengan makhluk besar berbulu hitam yang berdiri di tengah rimbunya pohon jambu. Mana? Tanya aku penasaran. Yeni menutup kedua mataku dengan tangannya, lalu mulutnya komat-kamit membaca mantra yang tidak aku mengerti. Jangan mencarinya, dia tidak suka dengan manusia, jawab Yeni. Mereka sedang berpesta, tapi terlihat menyedihkan, tanyaku. Yeni menepuk bahuku. Entahlah nah, besok akan aku cari tahu jawabannya bersama bapak, jawab Yeni. Keesokan harinya, Yeni menepati janji. Ia mengajak bapaknya yang bernama Pak Darmo untuk mengecek kebun bambu belakang rumah. Yeni tidak mengizinkanku untuk memasuki kebun bambu. Aku diminta untuk menunggu di dekat pintu belakang dapur. Kulihat Pak Darmo menaburi sesuatu saat mereka sedang berjalan ke dalam kebun bambu. Pak Darmo memang paranormal. Wajar jika Yeni mampu melihat, berinteraksi dan mengusir para makhluk astral. Siang itu, untuk pertama kalinya siang bolong terasa dingin. Hawa dingin menusuk bulu kuduk sampai merinding. Kulipatkan kedua tangan di atas perut sambil menggosok-gosok. Astagfirullah, ucapku kaget. Di dalam kebun bambu, Yeni sedang kesurupan berteriak-teriak sambil menangis histeris. Kulihat tangan Pak Darmo memegangi kening Yeni, lalu membaca mantra yang tidak ku tahu sama sekali. Pak Darmo menepuk kening Yeni sebanyak 3 kali, dan Yeni kembali sadar. Kulihat Yeni agak tersengal-sengal dan kelelahan. Pak Darmo menyuruhnya untuk meminum air yang dibawanya. Setelah itu, Pak Darmo berbincang-bincang dengan para makhluk penunggu kebun bambu. Sedangkan Yeni meninggalkan kebun bambu lebih dulu. Dia menghampiriku. Kenapa wajahmu pucat sekali, Nah? Tanya Yeni santai. Kamu baru saja kesurupan, jawabku. Yeni menepuk bahuku. Karena aku kesurupan, makanya aku dan bapak jadi tahu asal-muasal mereka. Bagaimana ceritanya? Tanya aku penasaran. Dahulu kala, sebelum para kolonial Belanda datang, kebun bambu itu adalah lapangan untuk perayaan warga atau pesta rakyat. Para kolonial Belanda datang menghancurkan lapangan itu, merubahnya menjadi lapangan latihan tembak para tentara, jawab Yeni. Dan akhirnya aku jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang rumahku, tepatnya di kebun bambu itu. Dengan kejadian itu, aku tak pernah lagi menghiraukan suara-suara gamelan Jawa atau alat-alat musik Jawa lainnya. Prinsipku adalah kalau tak ingin diganggu, maka jangan kita mengganggu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.